Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Skansa dari S1 Hussein Sabta 0401 Komandan 2311 0042. Di sini saya akan menjelaskan tentang project time management, yang dimana di sini ada satu slide yaitu tentang pendahuluan manajemen waktu proyek program besar dalam menentukan keberhasilan proyek. Keterlambatan atau kegiatan bisa berdampak ke seluruh tahapan proyek. Karena itu, perlu sistem membantu merencanakan, menjadwalkan, dan mengatur waktu secara efektif. Inilah yang disebut project time management. Oke, untuk selanjutnya di sini ada konsep teori project time management, yang dimana ada pertama ada bagian project management atau penanggung GIS, itu bisa kita sebut singkat PMBOK. Yang kedua ada tujuan memastikan proyek selesaikan tepat waktu. Yang ketiga meliputi 6 proses utama. Yang pertama ada plan schedule management. Yang kedua ada define activities. Yang ketiga ada sequence activities. Yang keempat ada estimate activity duration. Yang kelima ada develop schedule. Yang keenam ada control schedule. Oke. Untuk selanjutnya ada langkah kerja project time management. Yang pertama plan schedule manajemennya, yaitu menentukan cara mengolah jadwal. Yang kedua ada define activities, yaitu menyusun daftar aktivitas proyek. Yang ketiga ada sequence activities, yaitu menentukan urutan kerja. Yang keempat ada estimate activity duration, yaitu mengestimasi waktu tiap aktivitas. Terus yang kelima ada develop schedule, yaitu membuat jadwal proyek. Yang keenam ada control schedule, memantau dan mengendalikan jadwal. Nah, contoh penerapannya dalam pembangunan gedung kampus. Yang pertama, plan schedule manajemennya, yaitu menentukan jadwal proyek dan software jadwal lainnya. Yang dimana tuh kita kayak plan schedule management kayak menentukan jadwal untuk kita membuat suatu program atau suatu kegiatan yang harus kita buat dengan pembuatan software. Yang kedua ada define activities, itu mengidentifikasi aktivitas seperti desain atau pengadaan bahan, pembangunan atau finishing. Kenapa bisa disebut seperti itu define activitiesnya? Karena aktivitasnya define ini tugasnya sebagai ngedesain atau pengadaan bahan dan pembangunan finishing. Nah, makanya dari itu sebelum kita masuk dari yang sebelumnya, yaitu sequence activity, estimate activity duration, develop schedule, dan control schedule, kita lebih dahulu memproses, yaitu dengan yang utama ada plan schedule management, yaitu menentukan cara mengolah jadwal. Yang kedua ada develop activities. Oke, selanjutnya ada sequence activities, yaitu menentukan urutan. Kita telah desain
pembangunan pengecasan. Kenapa bisa disebut gitu? Karena kalau event activitiesnya kita nggak ada urutan, yang ada nanti desain yang kita buat itu bakalan hancur atau bakalan gak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya dari itu, ini kan contoh pembangunan gedung kampus yang dimana tuh kayak menunjukkan desain kayak, oh inilah mau bangun usaha tentang ini, mau bangun bentuknya kayak apa, gedungnya kayak apa, lantai berapa, itu harus kita urutkan, sesuai dengan apa namanya, apa yang diminta oleh pihak tersebut. Yang keempat ada estimation duration, yaitu menentukan lama tiap tahap, misal kayak bangunan 60 hari. Nah, kenapa ada estimate duration? Karena kalau setiap kita kalau membuat plan schedule management, event activities, atau sequence activities, itu harus kita ada estimate duration. Kenapa harus ada? Karena kita bisa menentukan berapa hari atau berapa bulan kita buat gedung tersebut. Karena kalau kita tidak buat, kita tidak estimasikan harinya atau kita ngasal buat nentuin harinya, yang ada tidak banyak komplainan dari pihak lain itu. Maka dari itu kita membutuhkan sistem solution agar kita bisa menentukan berapa hari yang kita lakukan agar tidak mengecewakan pihak tersebut. Terus yang kelima ada develop schedule, yang dimana membuat Gantt chart dengan jalur kristis. Kenapa bisa disebut itu? Nah, di sini ada develop schedule. Develop schedule yaitu membuat jadwal proyek. Ya, membuat jadwal proyek yang mana kapan kita akan bangun proyek tersebut, kapan kita akan mengolah proyek tersebut. Karena kita buat jadwal agar kita bisa memahaminya. Yang keenam ada control schedule, yaitu monitoring progress mingguan agar tidak terlambat. Nah, di sini kita bisa memantau. Di sini ada yang control schedule, yaitu memantau mengendalikan jadwal. Bisa seperti itu, kita bisa memantau atau mengendalikan jadwal agar waktu tersebut tidak terlambat. Ya, di sini ada kesimpulan yang dimana kesimpulannya adalah manajemen waktu proyek bukan hanya tentang membuat jadwal, tapi bagaimana mengelola seluruh aktivitas agar proyek selesai sesuai target dengan disiplin waktu dan pemantauan yang tepat. Proyek bisa diselesaikan secara efisien dan sukses. Oke, sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.